Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 245. Hari ini kita akan mengambil satu tema yang sangat menarik yang sedang viral, terutama di kalangan wanita. Saya dikirimi sebuah video oleh salah seorang dari jamaah kita atau di dalam forum kita, yaitu terkait dengan apa yang disebut sebagai independent woman. Independent woman adalah wanita yang mandiri. Cuman menariknya video ini memiliki narasi yang lucu tapi sekaligus sangat mendalam. Sangat mendasar dan kemudian saya memutuskan untuk diangkat karena memiliki nilai filosofis terkait dengan fenomena yang sedang terjadi dalam peradaban modern dan milenial ini, yang dampaknya itu luar biasa karena tidak hanya berdampak pada individu-individu, melainkan berdampak pada keluarga dan berdampak pada tatanan sosial kita. Bahkan akan berdampak pada nasib generasi-generasi mendatang ketika ini tidak kita dudukkan pada porsi yang seharusnya seperti yang diajarkan oleh agama kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita dengarkan video yang sangat lucu, menarik, dan sekaligus memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam itu, yang viralnya itu sampai belasan juta. Berikut ini. Kalau bisa diurus, gue mending diurus. Apa itu independent woman? Urus gue please. Capek, gue capek. Capek mandiri ya Allah. Sahabat sekalian, di dalam video itu ada narasi yang menarik. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah istilah independent woman, yang oleh wanita yang mengungkapkan itu semacam dinegasikan. Apa itu independent woman? Sehingga kita menangkap ada sesuatu kekesalan di situ terhadap apa yang disebut sebagai independent woman. Apalagi kemudian dilanjutkan, kalau bisa diurus, mending saya milih diurus saja. Capek menjadi wanita yang mandiri atau wanita yang disebut sebagai independent woman itu. Bahkan dikaitkan kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya Allah, capek, ya Allah, mandiri, ya Allah. Sahabat sekalian, kalau kita tilik secara narasi memang sangat menarik, bahkan ada lucunya sehingga diiringi dengan tertawa-tertawa dari para sahabatnya. Tetapi ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Sehingga ada sahabat kita yang mempertanyakan dari dalam forum kita, bahkan mengirimi video itu kepada saya secara pribadi dan kemudian mempertanyakan atau komentar Pak Agus apa terkait dengan filosofi yang sangat mendasar terkait dengan independent woman itu. Oke sahabat sekalian, marilah kita lakukan kajiannya terkait dengan hal itu, dikarenakan memang ketika kita telusuri lebih dalam, efek dari apa yang disampaikan di dalam video itu sesungguhnya sangat mendasar. Terkait dengan konsep bagaimana eksistensi seorang wanita di dalam keluarga, di dalam tatanan sosial, bahkan di dalam peradaban. Karena ketika kita tidak tepat memperlakukan ini, eksistensi wanita ini, maka efeknya itu bukan hanya pada pribadi-pribadi, melainkan akan memberikan dampak yang bisa negatif pada keluarga dan generasi-generasi yang diturunkannya, termasuk pada tatanan sosial
yang kita lihat di era modern, di era milenial ini memiliki kecenderungan ke arah yang negatif terkait dengan posisi wanita itu dan kemudian pada kualitas generasi-generasi yang dihasilkan oleh tatanan sosial yang seperti itu. Mari kita melihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan sebagai independent woman itu atau wanita yang mandiri. Mandiri dari apa dan dari siapa? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang diharapkan oleh independent woman itu. Yang pertama adalah mandiri secara finansial. Wanita yang menamakan dirinya sebagai independent woman, wanita yang mandiri itu tidak ingin secara finansial, secara keuangan, dia bergantung kepada siapapun. Sehingga konotasinya memang mengarah pada kehidupan yang sendiri. Karena ketika dia berada di dalam tatanan keluarga misalnya, maka dengan sendirinya wanita itu akan memiliki kebergantungan secara finansial kepada pasangannya. Dan kalaupun kemudian ini dipaksakan di dalam kehidupan berkeluarga, wanita yang memiliki kemandirian secara finansial tidak bergantung kepada suaminya misalnya, maka itu akan bisa memunculkan konflik-konflik tertentu yang ini harus kita cermati. Jadi poin yang pertama yang disebut sebagai independent woman adalah wanita yang mandiri secara finansial, tidak bergantung kepada orang lain, khususnya laki-laki atau bahkan suami. Yang kedua, independent woman itu adalah wanita yang mandiri secara emosional. Artinya dia memiliki kekuatan emosional yang tidak bergantung kepada siapapun. Bahkan kepada suaminya misalnya, atau kepada laki-laki pada umumnya. Seorang wanita yang sudah sangat merasa kuat secara emosional, tidak perlu tempat curhat, tidak perlu tempat bergantung, bahkan perlindungan kepada laki-laki. Itu adalah kurang lebih gambaran dari seorang yang disebut sebagai independent woman. Mandiri secara emosional. Dan yang ketiga adalah mandiri secara pribadi. Artinya dia ingin bisa memutuskan nasibnya sendiri, masa depannya sendiri, segala keinginannya tidak digantungkan atau bergantung kepada orang lain, terutama pada laki-laki. Sehingga sahabat sekalian, kita menangkap apa yang didefinisikan disebut sebagai independent woman betul-betul menggambarkan seorang wanita yang tidak bergantung kepada laki-laki dalam konteks finansial, dalam konteks perlindungan dan emosinya. Dan yang ketiga adalah secara pribadi, dia bisa menentukan nasibnya sendiri dan keinginannya sendiri. Yang demikian ini di era modern, di era milenial, itu sedang tren, terutama di negara-negara maju. Di negara-negara yang liberal, katakanlah di Eropa, di Amerika, di Jepang, dan berbagai negara maju, itu sedang mengalami tren yang sangat dahsyat di sana, dan menjadi bahkan semacam lifestyle, gaya hidup. Di antaranya kemudian, satu, mereka banyak sekali para wanita itu yang memperlambat usia pernikahannya. Kalau di zaman-zaman dulu belasan tahun itu sudah menikah, maka di negara-negara maju itu kemudian semakin mundur ke belakang. 20-30 baru menikah. Bahkan banyak sekarang yang di atas 30 baru menikah. Bahkan ada di atas 40. Nah, apa dampaknya? Nanti akan kita lihat dalam kajian ini, bahwa itu akan memiliki dampak luar biasa bukan hanya pada individu-individu atau keluarga, tetapi pada generasi-generasi berikutnya yang akan dihasilkan oleh generasi yang sekarang ini. Yang kedua, bahkan muncul tren untuk tidak menikah, tidak berkeluarga, tidak ingin ada ikatan dengan laki-laki dalam sebuah tatanan keluarga dan kemudian disibukkan oleh urusan rumah tangga, disibukkan oleh urusan anak dan seterusnya. Itu terjadi di negara-negara maju dan misalnya di Jepang kalau kita lihat, maka tren itu sangat terasa di sana. Banyak wanita tidak ingin menikah dan kemudian menjadi laki-laki juga
akhirnya kehilangan pasangannya. Apa alasannya? Kebanyakan tidak ingin repot mengurus rumah tangga itu. Apa yang terjadi atau apa dampaknya pada tatanan masyarakat di Jepang misalnya? Di Jepang itu urusan kesehatan sudah sedemikian majunya, sehingga harapan hidup orang-orang tua itu semakin panjang. Dulunya 60 menjadi 70, 80, 90, bahkan ada usia-usia 100 tahun itu masih tergolong sehat. Sehingga komposisi orang tua di sana itu sangat besar. Ditambah dengan generasi mudanya tidak ingin menikah. Maka terjadi ketimpangan secara demografis. Komposisi orang tuanya semakin banyak, komposisi generasi mudanya semakin sedikit, dan ini akan berdampak pada kualitas generasi berikutnya. Jadi sahabat sekalian, ini adalah salah satu gambaran yang kita bisa tangkap secara global, secara umum, efek dari tren independent woman itu. Secara sosial, ya, secara keluarga, secara sosial, bahkan secara peradaban. Dan kemudian kalau kita tilik menjadi lebih spesifik lagi, pengaruhnya pada individu-individu, ternyata itu juga memunculkan kegelisahan, kegalauan, dan masalah-masalah pribadi disebabkan tren dari independent woman itu. Sehingga muncullah video viral itu, di mana awalnya ada seorang wanita yang mengungkapkan curhat, ya, secara tidak sengaja di dalam video itu, yang mengatakan capek hidup mandiri itu. Pinginnya kalau bisa diurus saja oleh suami. Bahkan kemudian curhat sama Allah, ya Allah capek ya Allah hidup sebagai wanita yang mandiri itu. Bahkan kemudian dia melecehkan, meremehkan konsep yang dianggap modern sebagai wanita mandiri, sebagai independent woman itu. Sahabat sekalian, untuk memahami ini lebih jauh, mari kita lihat sesungguhnya perkembangan eksistensi wanita dari zaman ke zaman itu seperti apa. Dan kenapa kemudian memunculkan konsep narasi yang mengarah kepada kemandirian wanita itu. Secara umum, secara global, kita bisa membagi zaman itu ke dalam 3 etape atau 3 tahapan zaman. Yang dulu kita sebut sebagai zaman prasejarah, kemudian zaman abad pertengahan, dan zaman modern dan milenial. Bagaimana kondisi, keadaan, eksistensi wanita di zaman prasejarah itu? Kalau kita lihat, kita baca dalam sejarah, maka di zaman prasejarah itu ikatan keluarga itu belum melembaga. Jadi keluarga sebagai institusi, sebagai lembaga yang mengikat tanggung jawab dan urusan-urusan yang harus dilakukan oleh keluarga itu pada waktu itu belum melembaga. Hubungan laki-laki dan perempuan itu bersifat bisa dikatakan semacam hukum alam atau bahkan hukum rimba, apa adanya. Wanita bisa melakukan hubungan dengan laki-laki dan sebaliknya, dan ketika kemudian memunculkan anak generasi berikutnya, apa yang terjadi? Yang bertanggung jawab tentu saja adalah sang wanita. Karena ketika wanita tidak terikat di dalam lembaga pernikahan, perkawinan, atau keluarga dengan laki-laki, maka laki-laki mana saja itu bisa datang berhubungan dengan wanita itu. Dan ketika dia hamil, dia mengandung, dia melahirkan anaknya, maka tidak diketahui dengan pasti itu anak dari laki-laki siapa. Sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada laki-laki yang mana yang harus bertanggung jawab kepada perempuan itu atau ibu yang melahirkan anaknya itu. Sehingga di dalam kondisi tatanan masyarakat yang seperti itu, beban yang terbesar itu adalah pada wanita. Dia melahirkan, dia menyusui, dia menyiapkan makanan untuk anak-anaknya itu, pakaian, pendidikan, perhatian, keamanan, dan sebagainya, itu hanya bertumpu kepada sang wanita. Dan di dalam tatanan sosialnya kemudian menjadi tidak seimbang konsep tanggung jawab untuk menata
tatanan sosial itu. Maka muncullah satu budaya yang disebut sebagai budaya matriarki yang berbasis kepada jalur perempuan. Dikarenakan memang tidak diketahui siapa bapaknya, yang diketahui pasti adalah ibu yang melahirkannya, sehingga posisi wanita di zaman itu sangat dominan. Disebut sebagai era matriarki. Nah, dari pengalaman itu kemudian bergeserlah zaman itu menuju kepada abad pertengahan. Di mana di abad pertengahan itu mulai dilakukan hubungan-hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, perkawinan, dan kekeluargaan. Nah, ketika itu diikat di dalam hubungan tatanan keluarga, maka menjadi jelas keluarga itu adalah tanggung jawab dari laki-laki. Dikarenakan seorang wanita itu sudah mengandung, melahirkan, menyusui, dan seterusnya mengurusi anak, maka urusan nafkah dan sebagainya itu diserahkan kepada laki-laki yang kemudian sekaligus melindungi keluarga itu. Jadi sebagai simbol keamanan, perlindungan, kemudian nafkah, ya, tanggung jawab untuk menafkahi dan seterusnya itu berbagi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sahabat sekalian, kita melihat kemudian terjadi penyimpangan berlebihan di era abad pertengahan itu. Tadinya matriarki berbasis pada atau berpusat pada wanita, di era abad pertengahan itu kemudian bergeser menjadi patriarki, yaitu kepada laki-laki. Dikarenakan laki-laki mengambil posisi sebagai pelindung, yang memberi keamanan, yang memberi nafkah, dan seterusnya. Wanita menjadi subordinat, bawahan, ya, semacam bawahan dari laki-laki. Baik di dalam keluarga maupun di dalam tatanan sosialnya. Sehingga kita lihat di era abad pertengahan itu para penguasa, ya, pemimpin, baik itu di level komunitas kecil, di suku-suku atau di sebuah bangsa, dalam sebuah negara, pemerintahan dan seterusnya, lembaga-lembaga ekonomi, bisnis, politik dan seterusnya itu dikuasai oleh laki-laki. Perempuan kemudian diminggirkan atau menjadi subordinat. Bahkan kemudian terjadi penjajahan pada kaum wanita itu. Dan itu terlihat dari bagaimana perilaku para pemimpin, para penguasa yang berkuasa di era abad pertengahan itu. Bukan hanya terjadi di satu wilayah, tetapi di seluruh permukaan bumi. Para penguasa, para raja itu memiliki istri yang banyak. Ada selir-selir, ada harem, ya. Dan budak-budak pemuas nafsu dan seterusnya itu terjadi di seluruh penjuru muka bumi ini. Di Eropa, di Romawi, di Prancis, di Inggris dan seterusnya terjadi seperti itu. Di Afrika, di Mesir, para Fir'aun itu misalnya, ya, dan penguasa-penguasa, raja-raja itu memiliki istri bukan cuma puluhan, bisa ratusan. Di Asia, di Cina, terkenal dengan haremnya, selir-selir yang sangat banyak. Di India juga seperti itu. Dan seterusnya, di seluruh muka bumi terjadilah satu pergeseran sistem peradaban dari matriarki menjadi patriarki. Bertumpu pada kekuasaan laki-laki. Nah, ketika zaman bergerak menuju ke era modern, ke arah milenial, maka terjadi pembalikan kembali atau terjadi perlawanan, bahkan pemberontakan dari kaum wanita untuk mengambil posisi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga muncullah gerakan-gerakan yang disebut sebagai emansipasi wanita, di mana wanita ingin mendapatkan posisi derajat yang sama dengan laki-laki. Dikarenakan wanita juga merasa memiliki kemampuan yang tidak kalah oleh laki-laki, baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan sosial atau di lingkungan bisnis, pekerjaan, bahkan politik dan seterusnya. Itu memang kemudian bermunculanlah potensi-potensi dari kaum wanita itu. Ada di sebuah keluarga yang wanitanya lebih dominan dari laki-laki, bisa terjadi.
bahkan menjadi pemimpin keluarga bisa terjadi. Di sebuah lembaga bisnis, manajemennya atau manajernya, direkturnya, bahkan ownernya, itu bisa saja dari kaum wanita. Bahkan di kegiatan-kegiatan sosial, wanita bisa lebih dominan daripada laki-laki. Di kegiatan politik, ya, di bidang politik, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, itu bermunculan tokoh-tokoh wanita. Dari abad pertengahan menuju ke abad modern, muncullah gerakan emansipasi wanita seiring dengan pendidikan untuk menjadikan wanita memiliki potensi yang tidak kalah dengan para laki-laki. Nah, sahabat sekalian, seiring dengan perkembangan peradaban di muka bumi yang semakin maju pendidikannya, ekonominya, dan terjadi liberalisasi di dalam segala bidang, maka kemudian kita melihat semacam kehilangan orientasi. Para wanita itu kehilangan orientasinya sebagai wanita, dan para laki-laki juga kehilangan orientasinya sebagai laki-laki, kemudian menjadi ngeblend dan tidak jelas arahnya. Ini ternyata memiliki dampak luar biasa, baik secara individu, di mana individu-individu itu kehilangan orientasinya. Sebagai seorang wanita, sebetulnya apa sih yang dimaui? Gitu. Apakah memang menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya, mandiri, tidak membutuhkan pasangan laki-laki dan bisa hidup secara sendirian, secara mandiri, menjadi independent woman? Benarkah seperti itu? Dan sebaliknya, apakah laki-laki benar bisa sebagai independent man yang kemudian tidak membutuhkan wanita dan tidak perlu membangun ikatan-ikatan tanggung jawab di dalam sebuah lembaga keluarga, dan seterusnya? Ini ternyata kemudian mengalami kebablasan dalam orientasi kebebasan yang diperjuangkan oleh wanita itu, dan kemudian terjadi juga pada laki-laki. Yang terjadi kemudian adalah saling berebut, bahkan saling menyerang, saling melemahkan, yang efeknya itu menjadi kontraproduktif. Misalnya, perempuan ingin hidup mandiri tanpa laki-laki. Laki-laki kemudian ingin hidup mandiri tanpa perempuan. Apa dampaknya? Satu, secara psikologis itu akan mengalami kegelisahan. Dikarenakan setiap diri, laki-laki maupun perempuan, sesungguhnya mereka itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pasangannya. Perempuan itu memiliki fitrah yang tidak seperti laki-laki, dan laki-laki memiliki fitrah yang tidak seperti perempuan. Ini hanya akan menjadi sempurna ketika perempuan dan laki-laki itu bekerja sama dengan fungsi yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Ketika ini dipisahkan secara individual, maka akan memunculkan masalah-masalah secara individual, secara emosional. Kemudian yang kedua, secara finansial. Pada orang-orang tertentu, memang ada wanita-wanita yang bisa mandiri secara finansial misalnya. Tetapi kebanyakan, sebagian besar, wanita yang berada pada posisi fitrahnya untuk melahirkan, menyusui, membesarkan anak, ya, mendidik dan sebagainya, dia memiliki waktu yang lebih sedikit untuk menjalankan profesi pekerjaan atau bisnisnya, atau untuk menghasilkan finansial tertentu. Sehingga porsinya itu yang lebih besar memang adalah untuk memenuhi fungsi fitrahnya itu. Dia membutuhkan pelindung, dia membutuhkan gantungan finansial untuk menafkahi apa yang menjadi fitrahnya itu. Sementara laki-laki itu juga membutuhkan wanita, dikarenakan laki-laki tidak bisa menghasilkan anak sendiri, padahal dia memiliki atau menginginkan memiliki keturunan yang menjadi kecintaannya, menjadi ketentramannya, menjadi sesuatu kebanggaan bagi dia untuk memiliki keturunan-keturunan yang dia pasti tidak bisa menghasilkan itu sendirian, melainkan membutuhkan pasangan wanita. Jadi secara individual, laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan.
Karena itu kita bisa memahami narasi yang muncul dari video yang sedang viral itu, Independent Woman, di mana ada tren wanita pingin mandiri, tapi sebagian besarnya merasa bahwa mereka sesungguhnya tidak bisa mandiri. Begitu banyaknya urusan yang harus diselesaikan sendiri, termasuk urusan yang sesungguhnya tanggung jawab para laki-laki. Maka di sini kita melihat fitrah sebagai manusia atau khususnya sebagai wanita itu muncul sekarang. Muncul untuk melakukan pemberontakan, perlawanan, pertanyaan-pertanyaan, apakah benar wanita itu bisa hidup mandiri sebagai independent woman dan kemudian tidak bergantung secara finansial, secara emosional, dan secara pribadi kepada laki-laki pasangannya. Ternyata kalau kita melihat viralnya itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya tidak sepakat, tidak setuju dengan independent woman itu. Nah, itu yang pertama, secara pribadi muncul kegelisahan dan perasaan tidak lengkap hidupnya ketika dia hanya mengambil sebagian porsi dari fungsi berpasangan antara laki-laki dan perempuan itu. Dan secara kekeluargaan, secara generasi-generasi yang akan diturunkan kemudian, itu juga memunculkan masalah dalam tatanan keluarga dan dalam tatanan sosialnya. Dikarenakan ketika seorang wanita memutuskan untuk menjadi wanita yang mandiri, maka dia akan memutus mata rantai generasi. Bukan hanya bersifat pribadi, tetapi bersifat generasi-generasi berikutnya dalam tatanan sosial yang tadi saya contohkan misalnya terjadi di Jepang itu. Secara pribadi mereka mandiri secara finansial karena ekonomi yang maju, penghasilannya meningkat. Bahkan secara emosional dia juga menyatakan tidak bergantung lagi kepada laki-laki untuk tempat curhatnya. Dan secara pribadi dia bisa menentukan, membuat keputusan untuk sesuatu yang diinginkannya. Tetapi secara tatanan sosial ini memunculkan masalah. Karena kemudian hidup sendiri, tidak mau menikah, tidak menghasilkan keturunan. Dan secara tatanan sosial kemudian terancamlah komunitas itu, masyarakat itu, bahkan bangsa itu dikarenakan tidak menghasilkan generasi secara rasional dan proporsional untuk membangun tatanan masyarakat yang mensejahterakan dan menjamin keberlangsungan bangsa itu. Jadi bagaimana seharusnya kita ini menata dan menempatkan diri eksistensi wanita dan eksistensi laki-laki di dalam tatanan baik yang bersifat individual, kemudian keluarga dan tatanan sosial demi keberlangsungan, sustainability dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, muncullah sekarang kesadaran-kesadaran baru, termasuk yang diungkapkan secara menarik dan atraktif di dalam video yang sedang viral itu. Bahwa sesungguhnya wanita dan laki-laki memang adalah sebuah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Yang penting jangan sampai kemudian salah satu menjadi dominan dan kemudian memunculkan tekanan, penderitaan, bahkan penjajahan, ya, kerugian, segala macam pada pasangannya, misalnya pada wanita. Pasti akan muncul perlawanan dari pihak yang dilemahkan, dibuat menderita, dirugikan itu terhadap pasangannya. Begitu juga sebaliknya ketika wanita terlalu dominan, maka laki-lakinya akan melakukan perlawanan dan akan memunculkan masalah ikutannya. Nah, sahabat sekalian, bagaimana seharusnya kita menata kehidupan kita, baik secara individu, keluarga, atau sosial itu? Al-Quran menempatkan posisi antara laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fungsinya secara proporsional, baik dalam urusan keluarga maupun dalam urusan sosial. Bagaimana seorang wanita dan seorang laki-laki di dalam keluarga, kedudukannya seperti apa, fungsinya seperti apa, itu diatur secara proporsional, diatur secara adil oleh Al-Quran. Demikian juga di dalam tatanan bermasyarakat, dalam tatanan sosial, itu ada aturannya yang disampaikan oleh Al-Quran yang berbeda dengan di dalam keluarga itu. Bagaimana peran wanita, bagaimana peran pria atau laki-laki supaya menghasilkan tatanan yang rahmatan lil alamin itu.
Sahabat sekalian, mari kita baca beberapa ayat terkait dengan itu. Yang pertama adalah ayat yang menggambarkan bagaimana wanita dan laki-laki itu ditempatkan secara proporsional di dalam tatanan masyarakat sosial. Di dalam surat An-Nisa ayat 124, Allah menjelaskan, menggambarkan bagaimana peran wanita dan pria itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yadlamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik dia itu laki-laki maupun wanita, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dirugikan walau sedikit pun. Ayat ini dengan sangat gamblang mengatakan as-solihati min dzakarin au unsa. Orang-orang soleh baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, mereka itu mendapatkan balasan yang sama atas amal kebajikannya. Kalau pantas masuk surga, baik laki-laki maupun perempuan, ya mereka masuk surga. Tapi ketika berbuat kejahatan, ya sama saja, laki-laki maupun perempuan, kalau dia banyak berbuat kejahatan, banyak dosanya, ya tempatnya di neraka. Tidak ada perbedaan dalam hal itu. Di hadapan Allah, di hadapan manusia pada umumnya, laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang sama dalam arti baik dan buruknya, amal soleh atau amal keburukannya. Itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah sama saja. Demikian juga digambarkan dalam surat Al-Ahzab 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khasyiina wal khasyiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi dalam konteks pergaulan kemasyarakatan atau sosial, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan itu sama saja. Kalaupun mau dikasih peran, maka peran itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Antara laki-laki dengan laki-laki juga bisa berbeda keahliannya. Demikian juga antara laki-laki dan perempuan juga memiliki keahlian yang berbeda, kondisi yang berbeda sesuai dengan fitrahnya. Jangan memberikan pekerjaan yang semestinya membutuhkan kekuatan laki-laki diberikan kepada perempuan. Tentu saja itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Demikian juga jangan memberikan pekerjaan yang bersifat kewanitaan kepada laki-laki. Tentu juga tidak sesuai dengan fitrahnya. Silahkan diatur peran itu secara proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi Allah dan manusia akan memandang baik buruknya, manfaat madorotnya, fungsi dan tidaknya, dan seterusnya itu sama saja antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, di dalam tatanan masyarakat, sosial, keumatan, maka derajat laki-laki dan derajat perempuan itu sesungguhnya sama saja. Jika ada wanita yang mumpuni untuk jadi pemimpin misalnya di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga politik, dan dia memang bisa memberikan
kesejahteraan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat itu, maka berilah kesempatan kepadanya. Sebagaimana ada seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk memimpin itu dan memberikan keadilan atau dilakukan dengan cara yang adil dan memberikan kesejahteraan kepada semuanya, maka berikanlah kesempatan itu. Memiliki derajat yang sama secara sosial. Tetapi menariknya ketika dikaitkan dengan urusan keluarga, Al-Quran memberikan satu derajat kelebihan kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin keluarga. Berikut ini ayatnya, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang menggambarkan bagaimana peran, keseimbangan atau fungsi masing-masing di dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan itu. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sahabat sekalian, dua ayat ini sangat menarik untuk menggambarkan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Kalau di dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakat sudah jelas seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tetapi menariknya di dalam rumah tangga Allah menempatkan laki-laki itu sebagai pemimpin rumah tangga. Bukan untuk menindas istrinya, pasangannya, atau keluarganya, melainkan untuk diberi tanggung jawab sebagai pelindung bagi rumah tangga itu. Sebagai yang memberikan nafkah kepada keluarga itu, kepada istri dan anaknya. Kenapa? Dikarenakan seorang wanita itu memiliki tugas untuk melanjutkan generasi itu. Wanitalah yang hamil, yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang mengurusi makanannya, dan seterusnya, itu adalah para wanita yang memiliki kepedulian tinggi sebagai seorang wanita dengan fitrahnya kepada anak-anaknya. Nah, kalau kemudian nafkah juga, kepemimpinan rumah tangga juga diberikan kepada wanita, terus laki-lakinya ngapain? Dapat tugas apa di dalam rumah tangga itu? Jadi di dalam Islam, rumah tangga itu dibangun seperti sebuah organisasi, di mana tidak boleh ada dua ketua di situ yang akan memunculkan konflik yang tidak terselesaikan. Maka Al-Quran menempatkan laki-laki sebagai ketua atau kepala rumah tangga dan istrinya melengkapi fungsi itu, berbeda peran tetapi memiliki tujuan bersama. Sahabat sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan di dalam episode kali ini terkait dengan peran wanita, khususnya ketika dikaitkan dengan narasi yang sedang viral itu, video yang sedang viral itu, di mana para wanita curhat bahwa mereka itu sebaiknya diurusi saja dengan penuh kasih sayang, dilindungi, diberi rasa aman, dan seterusnya, supaya bisa menjalankan perannya dengan baik.
untuk menjaga rumah tangga itu penuh kasih sayang, penuh kedamaian, dan kemudian anak-anaknya terperhatikan, dan seterusnya, sedangkan para suami itu menempatkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab memimpin keluarga itu, menafkahi, melindungi, dan memberikan arah ke masa depan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagai pertanggungjawabannya kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.